Selamat pagi anak-anak, salam kenal. Oke, sebelumnya Ibu di sini akan memperkenalkan diri sejenak. Perkenalkan, nama Ibu adalah Fitri Velia. Ibu di sini merupakan salah satu mahasiswa PPL dari UIN Raden Intan Lampung, yang mana selama 1 bulan ke depan akan mendampingi kalian dalam pelajaran SKI bersama Ibu Rizka. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu, gimana kabarnya semua di rumah? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Dan yang utama, selalu semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu tidak materi kita hari ini apa? Oke, materi kita hari ini yaitu bab 5 tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, pasti anak-anak di sini sudah pada tahu kan siapa Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Ibu akan menceritakan sedikit tentang akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah manusia seperti pada umumnya, karena Rasulullah pun mengalami masa kanak-kanak dan masa remaja seperti pada kita. Masa remaja adalah periode paling penting dalam membentuk sifat seseorang. Masa remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Perbedaan masa remaja Nabi Muhammad dengan manusia pada umumnya adalah berkaitan dengan akhlak dan perilakunya. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu bekerja keras dalam meraih sesuatu yang ia inginkan, dan juga ia selalu mengerjakan sesuatu yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Tentu itu hal yang sangat tidak semua orang bisa melakukannya. Masa remaja Nabi Muhammad SAW selalu dalam lingkungan yang baik. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah tidak tinggal bersama ibu dan ayahnya, namun beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib, yang mana ia merupakan kakak dari ayahnya. Nah, Abu Thalib sebagai pamannya ini menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah seperti anaknya. Dengan penuh kasih sayang, cinta, dan kasih, pamannya pun mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh perhatian. Tetapi di sini Abu Thalib memperlakukan Nabi Muhammad tidak dengan selalu memanjakannya, melainkan mengajarkan Nabi Muhammad untuk selalu bersifat mandiri, tegas, dan bekerja keras. Mengapa demikian? Karena Abu Thalib ingin mengajarkan Nabi Muhammad untuk selalu hidup sederhana. Karena Abu Thalib merupakan seseorang yang sederhana, dan ia ingin Nabi Muhammad pun bisa hidup sederhana. Mengapa demikian? Karena jika Nabi Muhammad SAW selalu bersifat sederhana, maka ia akan mudah berempati kepada rakyat miskin, lemah, dan susah. Maka dari itu Nabi Muhammad selalu dilatih oleh Abu Thalib untuk memiliki sifat yang sederhana dan bermanfaat bagi banyak orang lain. Nah, yang kedua di sini Ibu akan menceritakan aktivitas Nabi Muhammad ketika masa kanak-kanak dan remaja. Yang pertama, Nabi Muhammad pernah menjadi pengembala kambing, yang mana ia mengembala kambing milik orang, tetangga, ataupun keluarganya di gurun untuk merumput, dan gaji hasilnya itu untuk pamannya. Yang kedua, yaitu berpergian ke negeri Syam, yang mana di negeri tersebut Abu Thalib selalu mengajak Nabi Muhammad untuk berpergian ke sana untuk berdagang, yang mana berdagang itu merupakan salah satu penghasilan mereka. Namun di perjalanan tersebut ada satu kendala yang menjadikan bahwa itu hari terakhir Nabi Muhammad SAW pergi ke Suriah. Nah, di perjalanan itulah mereka berdua bertemu dengan Abu Buhairah, yang mana beliau menganggap dan mengatakan bahwa beliau melihat sosok kenabian di diri Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena beliau melihat bahwa Nabi Muhammad itu merupakan sosok yang tangguh, bekerja keras, dan dermawan. Ia bekerja dengan baik, melayani pembeli dengan ramah, dan ia pun memiliki sikap yang sopan dan santun, sehingga itu menganggap bahwa orang-orang lain pun menganggap bahwa Nabi Muhammad itu merupakan seorang yang patut untuk dicontoh banyak orang. Ketiga, yaitu ikut serta dalam perang Pijar. Sikap pemberani Nabi Muhammad dalam masa remajanya yaitu mengikuti perang Pijar. Perang Pijar yaitu perang di mana suku Kinanah dan Quraisy dengan keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Perang ini terjadi di kota Naklah, di mana dia termasuk dalam kota Mekah.
Dan Nabi Muhammad mengikuti perang tersebut pada usia 14 tahun, yang mana itu merupakan usia yang sangat kecil, bukan? Di sini Nabi Muhammad bukanlah mengikuti perang, melainkan hanya mengumpulkan panah yang berjatuhan yang mengarah kepada kaum Quraisy. Nah, dari suri teladan inilah kita sebagai anak-anak remaja masa depan harus mencontoh sikap Nabi Muhammad. Kita harus tetap menjunjung tinggi NKRI, selalu menghormati dan mengharumkan nama bangsa ini, dan jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh dari luar sana yang membuat negara kita sendiri hancur. Yang keempat, Nabi Muhammad selalu menghindari perbuatan buruk, di mana dulu pada zaman Nabi Muhammad banyak sekali keburukan yang terjadi di masanya, seperti perzinahan, perjudian, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, dengan sikap yang baik seperti itu, Nabi Muhammad tidak ingin mencoba ataupun mencari tahu. Beliau hanya cukup diam dan tidak ingin terperanjak ke arah yang buruk seperti itu. Nah, sikapnya seperti itu yang harus kita teladani. Jadi, buat anak-anak ibu di rumah semua, semoga kalian dapat mencontoh teladan dari Nabi Muhammad ini. Kita tidak boleh mencuri, berzina, berkata kasar, ataupun meminum khamar, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah tadi sedikit cerita dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Dan ingat pesan Ibu, jangan sampai kita berlaku buruk, karena perbuatan buruk itu tidak akan baik untuk kita di masa depan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.